Yang lagi tren dan ditakuti petani timun itu kan itu yang serangan virus itu apa benar Mas Dika, bisa diceritakan Mas? Iya. Sejauh separah apa, sehebat apakah, semengeri apakah sehingga serangan virus kan ditakuti petani, bisa diceritakan Mas? Bisa kalau timun itu kan umurnya pendek. Umurnya pendek. Kalau kita ngejar tonase itu kan cepat dapat banyak hasilnya Pak. Apalagi kalau pas harga bagus. Pak Kumis, yoi, bisa dimulai? Oke. Halo sahabat visi, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Kumis, tentunya dalam acara kesayangan kita P3K, Podcast Pojok Pak Kumis. Sahabat visi, serangan virus sudah menjadi kendala utama dalam budidaya tanaman hortikultura. Salah satunya pada tanaman timun. Bahkan intensitas serangannya itu cenderung meningkat dan seperti tidak kenal musim. Hingga saat ini, satu-satunya cara yang paling praktis dan ekonomis untuk mengatasi serangan virus tersebut adalah dengan cara pemilihan varietas yang secara genetik memiliki ketahanan terhadap serangan virus. PT Bisi Internasional Tbk sebagai salah satu produsen benih terbesar di Indonesia juga telah memiliki salah satu varietas timun yang tahan terhadap serangan virus. Namanya Cordova. Timun Cordova ini sudah banyak dibudidayakan atau ditanam para petani pada sentra-sentra penanaman timun di Indonesia. Salah satunya Mas Bastomi, yang akrab dipanggil Mas Tommy. Mas Tommy ini salah satu petani yang berasal dari Desa Cendono, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Beliau juga merupakan petani generasi milenial yang sudah beberapa kali menanam timun Cordova ini. Bahkan ia mengatakan sudah jatuh cinta saat menanam pertama kali beliau mencobanya. Nah, apakah benar seperti itu? Simak perbincangan saya bersama beliau. Selamat datang Mas Tommy. Wah, ini kebetulan kita tidak berdua nih. Nah, tidak berdua, ada pendamping. Ya. Takut saya nanti kebiasaan panen timun di sawah nggak ngomong, saya ajak ngomong, nanti saya dikira orang gila ngomong sendirian. Ini ada temannya ya Mas Tommy ya. Selamat datang di acara kesayangan kita bersama, Podcast P3K, Podcast Pojok Pak Kumis. Kebetulan kita juga didampingi oleh Mas Dika ya, Mas Dika. Sebelumnya kita ngobrol masalah dunia pertimunan ini, Mas Tommy. Saya kan ketika mau ke sini, saya kan agak masuk ini kan, rumahnya kan agak jauh, kemudian lahannya juga yang ditanami timun ini juga jauh. Tapi saya lihat tuh hampir di semua hamparan, kecuali ada beberapa tanaman tebu ya, itu hampir merata Mas Dika itu. Saya lihat tuh timun semua. Berarti memang sentranya, di salah satu sentranya Mas Dika ya? Benar Mas Dika gitu ya? Iya benar Pak Kumis. Di Cendono ini memang gitu? Ya, terutama untuk di daerah Kandat, Cendono ini termasuk sentral untuk penanam timun Pak. Daerah Kediri sini. Oke. Nah gini Mas Dika, nanti kita akan belajar berdua, kita belajar. Karena beliau ini kan sudah pengalaman nanam timunnya yang Cordova aja nggak cuma satu kali, Pak. Sudah berkali-kali kan. Bahkan sebelumnya mungkin pernah nanam timun yang merek lain Mas? Iya, sering ya. Sebelum kenal ini ya. Nah ini menarik sekali karena saya butuh masukan, informasi, barangkali nanti bisa diadopsi oleh pemirsa sahabat visi di mana kesuksesan Mas Tommy ini ya. Namanya
Mas Tommy atau Bas Tommy saja atau ada kelengkapannya? Nama lengkapnya Muhammad Bastomi. Emang suaranya pelan gitu ya? Iya. Kalem gitu ya? Iya. Tapi duitnya banyak ya? Alhamdulillah. Panen Cordoba terus ya? Amin. Kalau Mas Dika sendiri? Mas Dika sendiri? Atas nama Andika. Andika. Ya, Andika Panggilannya Setia Dika Rahman. ya? Panggilannya Oke, Dika. oke, ya. Mas Dika, jadi kebetulan ini kan juga sebagai petugasnya dari kapal terbang ya, yang juga ada kaitannya dengan produk-produk tentunya dari PT BC ya. Saya ke Mas Tommy dulu aja, saya panggil Mas Tommy aja ya, biar Lebih akrab. lebih akrab ya, lebih mudah. Cuma gini, petani milenial, namanya aja udah Tommy, keren ya kan? Kekinian Pak. Ya. Kekinian ya, Iya, Pak. masa petani, tapi ternyata bener gitu loh. Setelah kita sampai lokasi, kita tanya-tanya, oh iya bener Mas Tommy, wah, rumahnya sana. Lah itu tadi saya terus nyampe rumah itu tadi, oh katanya langsung di lahan, makanya saya kesini. Saya ngejar kesini supaya bisa dapat informasi ini. Oke, mengenai petani atau bertani Mas, apakah Mas Tommy itu sejak kecil atau dewasa atau pertama kalinya itu kerjanya itu langsung terjun bertani atau pernah bekerja di mana dulu sebagai apa gitu? Kalau sebelum terjun langsung dulu pernah jadi pegawai, pernah jadi TKI juga pernah Pak. Pegawainya di mana? Di pabrik tebu. Oh, pernah dikerja di instansi ya lah istilahnya. Pemerintah ya, BUMN. Lama? Sekitar 8 tahun. Wah, cukup Lama lama juga. ternyata. Iya, Pak. Ini yang menarik sih Mas Dika. Iya. Karena Sudah jadi pegawai negeri, Iya. kok bertani? Ini yang mau saya korek di sini gitu loh. Ada apa gitu Nah, kan lihat? Ada apa gitu kok loh. bisa menjadi Kalau petani? yang jadi TKI jadi apa itu? Driver Pak. Di mana? Di Malaysia. Ketemu Pinipin dong. Ketemu. Gitu ya. Iya. Tok dalam Jumpa juga. sama Kak Ros ya. Satu keluarga. Dari keluarga ya, Lolo. Iya, oke. Berarti sudah punya pengalaman Iya, ke benar, sana. Terus kenapa pertanyaan itu sekarang kok menekuni menjadi profesi sebagai petani ini pasti punya alasan ini, ya kan? Lo enak dong dari pegawai ya. di BUMN lagi, Iya. ya kan? Adem kan? Nggak di sawah panas-panas. Iya. Kenapa Mas? Alasannya apa? Alasannya kalau petani itu kan tidak terikat Pak. Oh, bebas gitu ya? Bebas, jam Nggak diperintah kerja, gitu iya. ya? Jam kerja kita yang tentukan gitu. Gitu ya, itu alasan utamanya Iya. ya. Mungkin ada alasan lain? Ya, Di sana nggak dapat cewek harus pulang gitu? cewek banyak Pak, tapi kalau nyangkut takut. Oh gitu ya, bahaya ya, nggak bisa pulang ke Indonesia lagi ya. Oke. Pertanyaan lagi Mas, ketika pertama kali terjun menekuni profesi sebagai petani lah katakanlah ya itu sejak kapan, tahun berapa, terus komoditas pertama kali yang Mas Tommy ini tanam itu apa? Kalau mulai terjun ke pertanian tuh tahun 2005 Pak. 2005, sekarang 2024. Udah berapa tahun Mas Dika? 4 kurang lebih 14 tahun. 14 tahun sudah. Iya. Sudah punya cucu 3 itu. Ya, terus tahun 2005. Iya. Itu sendiri atau ikut orang tua atau apa? Kalau yang 2005 itu sudah pegang sendiri. Oh, bukan sendiri. Jadi menangani secara Ya, sendiri menangani gitu ya. sendiri, ya. Tapi sebelumnya pernah membantu. Iya, bantu orang tua dulu sambil belajar gitu. Ya, berarti sudah ada dari sononya itu memang orang tuanya bertani Iya. ya, disuruh-suruh bantu-bantu, Iya. ada pengalaman, tapi nggak betah, kemudian Iya. nyoba-nyoba pegawai negeri gitu ya, biar duitnya gede. Ternyata gede mana Mas? Di pertani Pak. Wah, ini Ada loh Mas Dika. selisihnya Pak. Ini tadi bilangnya kan biar nggak diatur-atur bebas. Ya, bener, duitnya ini balik yang dicari. Ketemu keterbuka Pak. Ya, iya tak? Iya, Pak. Buka kartunya ini. Iya. Oke. Kalau Mas Dika sendiri kenal Mas Tommy sudah lama? Ya mungkin baru-baru setahun ini Pak. Dari ke Mas Tommy ini Pak. Oh, Ya. oke. Jadi Berarti- kan awal-awal dulu Mas Tommy tanam Cordova juga Pak. di Itu sini. ya, berarti Iya, Pak. dari pengenalan itu ya. Ya, Berarti Pak, dari Mas Tommy taunya informasi Cordova ini dari mana? Dari petugas atau? Dari petugas dulu kan pas main ke sini ditawarin tanam ini bagus, terus saya langsung Oh, suruh coba. nyoba dulu. Ternyata bener bagus gitu ya. Tanam Nggak hanya lagi. ngomong. Iya. Soalnya saya takutnya gini Mas Tommy. Petugas biasanya ngomongnya itu bagus. Manis di depan. Pak. Manis di depan. bener. Iya. Orangnya ada. Biar aja. Kalau nggak ada biar lari aja. Iya.
Nah, tapi ternyata ini bukan masalah ini apa ya ngacungi jempol sama bisi. Enggak, kalau petugas bisi saya rasa itu sesuai dengan produknya lah. Kalau baik dikatakan baik, enggak ya enggak. Masalah kita kan bumerang juga ya Mas Dika ya. Bener Pak. Kalau kita perusahaan besar kan gitu, dan nama baik, ngomongnya bagus kata nanti malah digeruduk ke rumahnya. Jangan Pak Kumis itu. Oke, komoditas yang pertama ketika 2025 itu 2005 Pak. 2005 ya, 2005 sudah sekian 14 tahunan lebih 19. itu 19 tahunan ya. Itu pertama kali komoditasnya apa Pak? Mas? Yang pertama coba itu cabai Pak. Cabai? Cabai rawit? Cabai besar. Oh, cabai besar. Karena kan 2005 itu memang sini sentralnya cabai semua, cabai besar. Di daerah sini ya, Cendono, Kandat apa ini ya sekitarnya. Memang sentra penanaman cabai. Makanya kenalan pertama cabai dulu gitu ya. Cabai dulu kan kebawa teman itu ikut-ikut betul. kita tanam ini ikut, dan temennya sering kan banyak waktu itu. Terus kalau sekarang setelah sekian tahun ini mestinya tidak hanya cabai, sekarang kan juga nanam timun ya. Saya dengar-dengar itu yang tadi yang Cordova tadi ya. Nah, bahkan sudah berulang kali kan istilahnya sudah jatuh cinta ya pada pandangan pertama. Bukan pandangan pertama kan itu cewek pada hasil pertama. Ya kan? Hasilnya kan penting hasil. Ternyata benar bagus. Nah, itu ada apa ya, semacam kenapa kok sekarang lebih ke timunnya daripada ke yang lain misalkan. Kalau bisa timun itu kan umurnya pendek. Kalau kita ngejar tonase itu kan cepat dapat banyak hasilnya Pak. Apalagi kalau pas harga bagus. Oh ya. Berarti istilahnya efisien waktu berarti. Tenaga juga ringan. Pas kita butuh harga pasaran bagus, duitnya cepat ada. Kalau yang lain kemungkinan ya bisa sih dapat banyak, tapi perlu waktu yang panjang. Sehingga tetap apa itu juga ke fokus ke timun itu ya. Kalau Mas, kalau kita ngomong ke timun ya, sekarang kita ngomong gitu Mas Dika. Nanti boleh Mas Dika nambah ya. Kalau saya ada kurangnya, kita fokus ke timun. Kalau di daerah Cendono, Kandat dan sekitarnya ini untuk musim tanam timunnya itu dalam setahun tuh berapa kali, atau hanya 2 musim atau kalau gimana, atau diselang-seling? Tidak kena musim ya. Ada terus ya? Iya, ada terus. Kalau lahan siap ada tanam gitu aja. Nggak ikut musim. Kalau tanam timun misalkan Mas Tommy sama tetangga sawah atau di daerah sini, kalau timun-timun semua atau memang ada selang-seling? Ada selang-selingnya. Ya. Kalau Mas Tommy sendiri di samping timun nanam komoditas yang lain juga nggak pada saat yang sama? Kadang itu cabai juga, tomat juga tanam. Di lahan yang sama? Beda lahan. Oh, beda lahan. Jadi memang monokultur ya. Oke. Jadi kembali ke timun karena menariknya ini kan sekarang ini lagi tren-trennya kalau nggak salah Mas Dika ya. Apa benar ya umumnya pada tanaman hortikultura ya, khususnya pada tanaman timun tuh yang lagi tren dan ditakuti petani timun itu kan itu yang serangan virus. Apa benar Mas Dika, bisa diceritakan Mas? Sejauh separah apa, sehebat apakah, semengeri apakah sehingga serangan virus kan ditakuti petani, bisa diceritakan Mas Dika? Sebenarnya kan momok utama memang sekarang rata-rata di semua komoditas lah, tapi sekarang sudah nggak mengenal varietas ataupun komoditas. Virus itu termasuk sekarang sudah menjadi momok Pak, untuk terutama petani-petani horti. Jadi bisa sampai untuk menurunkan produktivitas, bisa sampai nggak panen. Gagal total itu ya? Itu, saking dahsyatnya ya? Itu. Benar begitu Mas Tommy ya? Betul Pak. Terus kalau dari sisi sebagai seorang petugas nih ya Mas Dika, untuk mengantisipasi atau mengatasi serangan virus yang begitu tadi ganasnya itu, yang paling utama dan paling irit biaya lah apa itu kalau menurut Pak Mas? Kalau saya sih lebih mungkin beberapa sharing ke petani-petani ke pemilihan produk atau pemilihan varietas Pak. Oh itu ya, berarti Pak. Kunci utama itu ya? Itu, ya. Kalau dari awal kita penanaman dari varietas yang ditentukan itu sudah tahan terhadap virus, nanti mungkin
untuk budayanya satu lebih irit, yang kedua mungkin lebih gampang. Oh ya, mungkin ya, apa ya, minimal mengurangi rasa was-was kegagalan itu tadi ya Mas Tommy ya, berarti ya varietasnya sudah memang benar-benar tahan virus, ya memang benar tidak ada yang tidak kena sama sekali, tapi minimal kan tahan gitu lah. Jaminan untuk bisa panen paling enggak itu Pak. Masih bisa ngambil modal gitu ya, istilahnya. Untuk apa, beli pestisida juga lebih irit kan, udah semprot ini semprot obat ini, obat ini, nanti malah mati semua. Kalau dari sisi petani, dari Mas Tommy sebagai petani itu, selain pemilihan varietas tadi yang dibilang Mas Dika itu utama menentukan tingkat keberhasilannya. Kalau dari sisi petani selain varietas apa? Perawatan Pak. Perawatan ya? Jadi teknis berarti ya? Teknis juga. Bisa diceritakan perawatan yang bagaimana? Mungkin harus yang disiapkan apa biar nggak untuk mengantisipasi serangan virus yang begitu dahsyatnya itu? Kalau untuk timun ini sendiri cuma perawatan rutin aja Pak, spray rutin dan pengairan aja. Itu ketika merawat misalkan spray pestisida lah katakanlah, itu sepengalaman Mas Tommy ini ketika sudah ada baru ada gejala atau sudah kena atau memang belum tapi diantisipasi? Bagaimana? Belum kena tapi antisipasi aja Pak. Berarti sudah, sebelum paham saya Mas Dika, berarti kayak bayi kita itu ada imunisasi lah begitu ya? Istilahnya seperti itu ya Mas Tommy ya? Oke, berarti memang benar Mas, muda tapi pengalaman, jadi tidak mau kalah dengan yang senior ya Pak. Makanya udah tanam sekali, nyoba. Udah berapa kali tanam Cordoba? Cordoba ini sendiri sudah 3 kali Pak. 3 kali ini. Mulai awal keluar tanam sampai launching sudah 3 kali. Berarti sudah 3 kali panen? Iya. Sudah 3 kali dapat keuntungan? Iya. Sudah 3 kali menikmati keuntungan? Iya. Kok tidak bagi-bagi? Kalau panen ajak kita ya? Iya bener. Nanti Sherlock nanti kabar. Sherlock ya? Oke. Siap. Siap ya? Iya Pak. Meluncur, naik pesawat terbang. Itu dibawa di situ. Kapal terbangnya Pak. Oke, kembali ke Mas Tommy lagi lah. Nanti disambung lagi. Itu kalau dalam 1 tahun kan tidak ada musim-musiman, artinya setiap musim jika tanahnya tersedia untuk bisa ditanami gitu ya Pak? Iya, pasti ya. Kalau komoditas lain tadi selain timun ada juga, itu biasanya apa selain timun yang sering Mas Tommy? Timun, cabai sama tomat. Cabai sama tomat? Iya. Itu bersamaan tanamnya baru pun beda lahan atau berselang-seling? Biasanya estafet Pak, mana yang siap dulu ditanam gitu. Panen, baru diganti. Iya, baru diganti. Misalkan, kalau nggak salah ya Mas Tommy, persepsi saya nih, misalkan nih timun, pakai Cordoba. Iya, Cordoba. Terus habis tomat di lahan tersebut. Iya. Tomatnya apa ini? Modern Pak. Modern, iya Pak. Cocok ini, dikasih seneng. Habis tomat, panen? Baru bongkar, harus cabai. Cabai ya? Di lahan yang sama juga? Lahan sama. Cabainya? Itu pakai Imperial hijau. Iya, kapal terbang lagi. Jadi setia banget. Sudah jatuh cinta Pak. Setia ya? Kapal terbang ini. Oh, karena ada petugasnya nih. Enggak ya? Kenapa Mas? Kenapa? Kok kan kemarin sebelum kenal produk kapal terbang ini kan sudah cerita sendiri ya Mas Dika? Iya Pak. Bermacam-macam A sampai Z dicoba. Ternyata sekarang tetap gandrung ya, tetap sama produk-produknya kapal terbang ya. Kalau produknya kapal terbang sekarang kan rata-rata semua sudah tahan virus Pak. Jadi kan perawatan mudah, minim biaya perawatan. Berarti irit dia secara analisa usaha tani itu lebih irit ya, sehingga apa, pendapatan yang didapat itu walaupun dengan harga yang sama, tonase yang sama, kemudian karena lebih irit tadi, biaya dapat keuntungannya juga banyak gitu ya. Oke. Kalau sekarang kita Mas menginjak ke ini yang bertanya kan, tentunya selain virus itu kan banyak juga OPT atau hama penyakit itu yang menyerang pada tanaman horti apapun, termasuk timun, termasuk yang timun Cordoba maupun timun yang lain. Nah, itu yang selain yang tadi paling ditakuti serangan virus yang ganas itu, adakah yang di tingkat kedua itu apa biasanya Mas? Kendala
selain itu? Kalau untuk timun sendiri biasanya kalau musim hujan bercak daun Pak. Kalau musim hujan Iya. banyak bercak-bercak Iya. ya. Tapi kalau musim kemarau Kemungkinan nggak ada. bercaknya Iya, enggak, tapi ya berkurang lah. virus itu tadi ya berarti. Iya. Kalau virus aman. Aman Cuma ya. bercak daun aja kan intensitas hujan kan tinggi. Betul, betul. Lembab berarti Lembab, ya. iya. Kalau dari sisi teknis Mas Iya. Dika, di musim hujan itu sebaiknya tanam timun itu yang bagaimana sih teknisnya? Kalau teknisnya sebenarnya kan dari jarak tanam, kan gara-gara lembab itu kan potensi jamur atau bakteri kan lebih Betul. banyak. Ya, ya, mungkin ya. dari jarak tanamnya lebih di jauhkan, mungkin 40 sampai 50 cm. Agak longgar agak ya. longgar. Jadi Ya. sirkulasi udara ataupun cahaya mataharinya kan bisa masuk. Oke, Gitu. oke, pinter juga. Saya ngetes ini tadi. Soalnya saya nggak mudeng. Tapi bener juga ya. Iya. Iya. Secara logika kan bener ya Mas, Iya. Mas Tommy. Jadi jika tanaman itu agak terlalu rapat, Iya. nanti kan berarti sinar matahari nggak bisa nembus dan lain Iya, sebagainya. Nah, kalau terlalu rapat kadang kan Pak mempengaruhi warna buah juga. Begitu ya? Iya. Kalau kurang sinar kan kadang cenderung putih buahnya. Kalau musim hujan, kalau musim kemarau kurang lah. Nggak, yang kayak kuning-kuningnya itu kurang ya kalau Iya, musim kurang. kemarau. Tapi Iya. kalau di musim penghujan, Rawan. Soalnya kan pasti lebat itu musim hujan. betul-betul ya Betul. lebih subur ya Lebih istilahnya. subur. Oh, oke, oke. Karena kandungan nitrogen dari air hujan kan tinggi. Betul ya. Wah, tahu juga nitrogen. Iya, Petugas milenial, rambut Pak. kan ada. Milenial Jos ya. Terus untuk apa yang dilakukan Mas Tommy ini agar itu kendala-kendala seperti itu terhindarkan, itu apa saja yang dilakukan? Misalkan kayak serangan virus, kemudian pemilihan varietas kan sudah, kemudian kalau di musim hujan itu jangan terlalu rapat, atau ada hal-hal yang dilakukan sehingga untuk meminimalisir untuk serangan OPT ini, sepengalaman Mas Tommy. Kalau musim hujan itu irigasinya aja Pak yang diatur. Oh, drainasenya. Biar air habis hujan bisa kebuang semua. Langsung terbuang ya, berarti tidak tergenang di Biar situ. antisipasi jamurnya berkurang. Oke. Berarti ini bisa Mas Dika, Ya. bisa kita infokan ke semua pemirsa, ke sahabat visi, pengalaman kan ini, Ya, kan betul, Pak. bukti. Bukti. Nah, kita kan kalau hanya teori saja kan kadang-kadang orang suka nggak percaya loh Mas, Iya. ya kan? Tapi kalau beliau ini kan Langsung Pak. Ini kan pelaksana kan, pelaksananya. menjalankan sendiri, kemudian disaringkan ke kita. Nah, mudah-mudahan ini didengar oleh orang banyak kan. Iya. Jadi inspirasi, oh ternyata begitu ya. Kalau musim hujan itu yang kita waspadai selain yang tadi, antisipasi ini ternyata drainase harus yang Bagus. Iya Pak, bener. Hebat, bener ya. Oke, lagi-lagi tetap kita itu di dunia pertimunan, karena saya dengar gini Mas Dika, selain sentra di daerah sini, Kediri, ya. kan banyak juga lah Mas Tommy di daerah-daerah yang sentra horti itu juga banyak timun Cordoba juga ternyata. Iya. Jadi informasi Mas Dika tadi nggak salah, kalau di daerah sini itu sudah mulai banyak yang digemari Cordoba. Iya. Karena memang informasi Mas bukan dari petugas, karena saya kan langsung usernya, pemakainya atau petaninya langsung, karena yang menjalankan kan itu ternyata apa Pak, timunnya Cordoba Pak Kumis. Nah itu kenapa kok suka tahan virus? Betul. Ini berarti bener gitu loh Iya. Mas Dika. Jadi apa yang disampaikan petugas itu nggak omdo, nggak omong doang gitu ya, nggak abal-abal gitu ya. Iya. Ya. Oke, berarti secara rotasi atau bergantian ya tadi Mas, selang itu tujuannya untuk apa kalau boleh tahu Mas Tom? Biar OPT itu enggak tetap gitu Mas, biar ganti gitu. OPT-nya. Beda komoditas, OPT-nya beda juga. Ya, beda juga. Biar enggak kebal kalau kasih Pestisida. ya. Oke. Teori juga ya. Meremajakan lahan juga. Ya. Oke. Oke, sebentar. Ini kan ada iklan lewat ya. Iklan lewat. Apakah seperti ini, Mas? Ini apa ini? Timun Cordoba Pak. Cordoba ini ya? Iya.
Kayak timun saya ya besar. Maksudnya timun yang di rumah. Oh iya Pak. Mertua saya juga petani Mas. Oh, Nanam iya, timun Pak juga gede-gede juga gitu loh. Tapi mereknya saya nggak tahu kemarin apa gitu. Oh, Kok iya. hampir sama gitu loh. Makanya kayak timunnya Pak Kumis gitu. Oh, iya. Besar, panjang gitu kan. Keras juga Pak. Keras juga ya. Keras kalau Iya keras Pak itu Pak. kalau ini Iya, ini bener, keras Pak. terus. Iya keras terus. Pak. Kalau timunnya Mas Dika Wah. keras terus enggak? Kadang-kadang keras, Kadang kadang keras. enggak. Yang di rumah itu loh maksudnya. Oh yang di rumah, yang Kalau beli di pasar dimasak- berarti Pak. Oh, iya, Oh, iya. itu maksudnya gitu. Ini anu ya, contoh Cordova ya. Ya Cordova. Kalau Ya. yang disukai pasar, fisiknya, Mas Tommy. Fisiknya seperti ini Pak. Buah besar, panjang. Itu Anu, warna kulitnya- buahnya ya? Warna buahnya hijau gelap ini. Karena kan timun kan macam-macam ya. Iya. Ada yang hijau itu tapi terang Iya. kan. Tapi kalau Cordova memang gelap. Ya memang gelap, apalagi kalau ada penambahan magnesium Pak. Itu Lebih gelap lagi? Lebih gelap, warnanya bagus, cerah gitu. Berarti ngejar apa ya? Tren Warna. pasar ya Tren, berarti ya. ya. Ngikutin market. pasar permintaan. Bener Mas ya, ada Ya penambahan. benar Pak. Berarti kan juga ini informasi baru juga kan Tambahan, ya, ya, tambahan Pak. kan. Barangkali nanti petani-petani timun yang lain Hmm. jika menginginkan warna tambah gelap, Gelap. jangan berdiri di bawah sinar matahari. Itu orangnya tahu gelap nanti Pak. Orangnya Iya, yang Pak. gelap tadi. Warna orangnya Orangnya. gelap, tinggal giginya saja Giginya kan. putih. Tapi kalau timun dikasih apa tadi? Magnesium. Pak. Ya. Magnesium. Kadang petani lain memang ada yang ada keluhan katanya timunnya kok agak putih gitu. Memang mungkin belum praktek gitu. Oh, Belum ditambah iya, iya. magnesium itu. Sekarang Mas Tommy sudah praktekkan, Iya. ternyata dengan adanya penambahan magnesium tadi, ya. warna bisa menjadi Iya, gelap. lebih gelap. Bukan kitanya yang gelap ya. Karena sudah praktek 3 kali itu memang terbukti Pak gitu. Pakai itu terus ya? Pakai itu terus. Setiap kocor tambah magnesium. Nah, menarik Mas. Yang saya tanyakan gini, sama-sama nanam timun Cordova, Iya. misalkan. Satu lahan, perawatan sama, apa-apa sama. Cuma perbedaannya itu ada yang sebelah itu dikasih tambahan magnesium, Iya. yang sebelah tidak, Tidak, normal. Itu secara umpama Mas Tommy jual hasil panennya dijual kemana atau dijual sendiri? Pasar Pak. Pasar ya? Iya. Ya kan di pasar, di bakul apa di apa, Iya. penjual atau pengepul lah misalkan. Pengepul, ya. Itu pernah nggak bandingin ini yang gelap enggak itu dipilih yang mana? Kalau di pasar cenderung pilih yang gelap Pak, warnanya. Apa harganya beda nggak? Selisih biasanya. Selisih ya? Iya. Yang antara yang lebih gelap dengan tidak itu ada selisih Iya. berapa? Biasanya kalau yang gelap itu laku duluan Pak. Kalau yang kurang kan biasanya kalau yang gelap habis Baru beli itu laku. buat cadangan. Atau nanti berarti. berdua. Pinter Mas Dika, makanya Nambah ya Pak. bukan rela menambahi biaya sedikit Iya, Pak. dengan penambahan magnesium tadi, ngejar warna gelap Iya. karena yang disukai di pasaran. Cepet laku juga. Bener Ya, Pak. pedagangnya pun enak kalau jual ya. Nggak terlalu nawarin terlalu Iya, banyak ya udah banyak. dipilih konsumen. Iya. Memang beda ya apa rasanya kalau dirasa. Kalau untuk Cordova ini sendiri anu Pak, cenderung agak ada manis-manisnya. Oh. Rasanya beda dengan varietas lain. Ada manis-manisnya kan gitu ya. Tadi sudah pegang. Nah, misalkan ini pegang ya. Ya. Terus segini. Ada manis-manisnya gitu. bukan iklan tuh ya. Oh iya Pak. Memang dari awal tanam memang saya sudah coba Pak, rasanya memang manis. Makanya saya tertarik itu. Manisnya Iya. yang sudah nyoba kan saya baru sedikit ya. Iya. Itu dari ujung sampai pangkal atau hanya sebagian saja? Kalau saya coba itu sampai sini Pak, masih ada manisnya. Hampir ke pangkal. Nah, kalau lain benih itu biasanya sampai sini kan sudah pahit. Jangankan sampai di sini, Mas. Separuh. Biasanya setengah lebih sedikit itu sudah rasanya sudah pahit. udah enggak Banyak itu. getahnya biasanya. Ya, betul. Apalagi baru petikan muda, Mas. Baru saja dipetik, Iya. terus dimakan, dikonsumsi. Iya. Itu kan getahnya masih banyak Iya, itu. banyak. Iya. Biasanya tingkat kepahitannya lebih besar Iya, Kalau dibanding Cordova ini tidak Pak. Sampai ujung pun nggak ada baru getahnya. dipetik. Iya, baru petik langsung makan bisa. Ini berarti kelebihan lagi, Mas. Iya. Iya. Di samping yang tadi punya banyak kelebihan tadi Iya. loh, Iya. iya kan? Tahan virusnya jelas, So, ya. tanaman perawatan mudah jelas, Jelas. warnanya gelap, Gelap. gitu, ya kan? Ya. Ini ada tambahan lagi yaitu rasanya itu walaupun baru petik panen, ternyata rasanya juga masih manis. Masih manis. Saya ingin mencoba. Coba gitu. Ini petikan kapan?
Ini sudah hari ini. Hari ini ya? Iya. Berarti baru ya? Baru, masih seger. Masih seger ya? Nah ini ya, masih airnya banyak ini. Masih banyak. Biasanya kalau Iya, sudah sehari, 2 hari selang itu airnya itu sudah mulai berkurang kan? Berkurang. Di gigit itu sudah enggak airnya enggak ke muncrat. kemana-mana itu loh. Nah, sama nggak usah nyoba aja. Oh iya, Pak. Umur saya belum makan. Ini sampai sini mas, Iya. hampir 90% lebih kan Iya. dari panjangnya. Kan nggak ada getahnya Pak. Ya. Betul. Nah, nggak lihat. Biasanya kan kalau timun yang lain tuh digigit tuh ada kayak air tapi agak Pahit, ada getahnya. agak kental. Iya, kental. Nah, itu berarti kan getah di situ. Itu yang Iya. menyebabkan pahit gitu ya mas. Atau- Pahit dan seger. Oke. Ini berarti nanti kalau orang rumah istri saya minta lalapan kan sukanya ya, bikin rujak atau apa ya. Iya. Beli Cordova. Nah, Masuk ya. Ciri-ciri kalau saya belum tahu, Mas, kalau dari petugas. Iya. Secara kasat mata ini. Nah, ini agak melenceng dikit ya. Oh iya. Tapi kan biar pengalaman. Sama-sama di sebelah gini. Tahu yang Cordova dengan yang lain tuh secara kasat mata gampangnya apa, Mas Tommy? Kalau untuk saya menilai Pak, dari garisnya kuning ini kalau untuk Cordova kecil. Kalau varietas lain itu agak lebar itu garis kuningnya. Oh, ya, ada garis-garisnya ini ya. Garisnya ini Berarti lebarnya ini kecil. ya, Garisnya kecil gitu kuningnya. hanya kayak hiasan Ya. Biasanya kalau varietas lain agak lebar. Tapi Nah, banyak Cenderung Pak, menguning yang yang bawah ini. oh, yang pangkalnya ya atau ujungnya? Yang sini. Yang ujung berarti. Ujung, ya. Ya, Ujung. ujungnya cenderung kuning berarti. Cenderung kuning, banyak kuningnya kalau yang lain. Ya, kalau ini tetap Agak, Mas. tetap dominan hijau. Oke. Masalahnya gini, Mas Dika kan, Iya. nanti orang rumah misalnya istri pasar, coba nanti yang cari yang Cordova, udah tahu ciri-cirinya begini. Oh, iya. Ini bukan kopi paste. Ada tipsnya, Pak. Ada tipsnya. Gini. Itu paling mudah Pak itu. Paling mudah ya. Iya. Oke, ini tambahan masukan lagi, Iya. Mas Dika. Baik. Tadi antisipasinya kembali ke itu ya, selain dengan pemilihan varietas yang memang tahan, kemudian cara perawatan ya tadi, kemudian kalau musim penghujan itu juga drainase juga harus bagus. Nah ini kembali kalau menurut saya nggak petugas ini, kalau petugas yang saya tanyakan ini pasti bagus. Pasti bagus. Sekarang pemakainya saja langsung. Selain yang disebutkan tadi, keunggulan ada lagi nggak dibanding dengan timun lain Cordova ini? Keunggulan yang spesifik di lain yang sudah kita obrolkan tadi. Ada nggak? Kalau keunggulannya itu Pak, tahan virus, perawatan mudah itu aja. Itu ya. Kalau Nggak rewel. nggak rewel ya. Oh. Kalau pemupukan pupuk sendiri, kalau untuk konsumsi pupuk sendiri dari Cordova dibanding dengan yang lain, bagaimana atau sama? Kalau untuk pupuk Cordova ini cenderung Pak, suka pupuk. Sukanya? Maksudnya gimana? Dikasih banyak, iya aja gitu. Kalau yang lain? Kalau yang lain kadang layu gitu kan. Nggak kuat. Nggak kuat berarti kalau orang itu dikasih makan banyak itu kan ada yang oke saja kan. Iya. Berapapun masuk kan Iya. gitu kan. Tapi kadang-kadang dikasih itu malah sakit. Iya. Kalau ini tambah banyak, hasilnya tambah maksimal. Gitu ya. Iya. Tinggal tingkat kemampuan kita Kemampuan, atau ya. mau bagaimana gitu ya. Kalau kita Duitnya merawat. banyak gitu. Kasih saja. Iya. 1/4 hektar 2 truk gitu atau Jangan Oh, Pak. Kebanyakan nanti. jadi intinya dengan pupuk sedikit Tapi, oke, iya, banyak pun juga bagus. lebih bagus Iya. gitu kan. Artinya bener, Iya. nggak rewel Mas. Nggak rewel. Nggak rewel. Perawatan mudah. Iya. Nah, coba besok Mas Dika sudah punya istri belum? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Istrinya anaknya orang kaya apa miskin? Oh, standar, Pak. Standar ya. Jadi makanya ini carilah anaknya orang yang standar karena tidak rewel seperti itu. Masuk itu Pak. Ya maksudnya kan standar saja. Gitu. Kadang-kadang anak orang kaya rewel berarti. Iya. Kalau timunnya bukan Cordova itu kan, ya, rewel minta ini, minta perawatan ini kan rewel kan. Perawatan susah. Standar, perawatan susah, benar-benar perawatan susah. Iya, iya, oke. Terus ini
Aku masih banyak pertanyaan nih, mau ketemu Mas Tommy ini. Semakin kita ngobrol Mas Dika, ternyata semakin menarik. Nah, biar banyak ilmu gitu loh. Sudah banyak tadi masalah ini dan sebagainya. Sekarang kita gini, kalau yang ditanam Mas Tommy sendiri, milik Mas Tommy ya katakanlah. Kadang-kadang ini Mas Dika, petani itu punya lahan milik pribadi, tapi karena punya modal, ada orang menyewakan tanah, biasanya kan sewa tambahan. Yang saya tanyakan, lahan milik pribadi Mas Tommy ini yang ditanami timun Cordoba saat ini berapa ada luasan? Yang sering ditanami maksudnya, yang rutin. Lahan 400 ru, Pak. 400 ru itu kalau di meter persegi ada berapa? Itu sekitar, kalau 100 ru itu biasanya 1.500-an. Kali 4. Kali 4 berarti sekitar 6.000-an. Iya, 6.500 persegi itu yang rutin ditanami timun Cordoba ini. Nah, pertanyaannya sekarang, seluasan itu 6.000 meter persegi itu biasanya rata-rata ini kita kan kadang-kadang di musim ini musimnya bagus, ya kan, pupuk cukup, hasilnya banyak. Kadang-kadang di musim berikutnya musim kurang mendukung, penghasilan apa itu menurun kan. Nah, sekarang pukul rata aja, rata-rata dengan luasan 6.000 meter persegi itu biasanya Mas Tommy dapat berapa tonasenya? Kalau yang kemarin itu saya pertama coba Pak, itu di lahan janda. Janda itu bagaimana Mas? Itu bekas timun. Yang saya rubah. Tidak diolah tanah dan itu. Itu cabut langsung tanam lagi. Cordoba kan pertama keluar itu. Saya memang mau coba, kalau memang ini bagus, saya mau coba lagi. Ternyata hasilnya bagus. Ternyata Mas disepelekan. Saya tidak langsung nyepelekan Cordoba dulu. Dicoba aja di lahan janda. Bekas Pak ya. Bukan di lahan yang perawan loh ya. Lahan perawan itu kan yang diolah dulu, ya kan? Terus biar apa itu tanahnya itu bagus kondisi, ya kan? Itu kalau hasilnya bagus kan ya wajar kan. Ini tanah bekas. Bekas timun. Janda kan bekas. Ya kan? Bekas terus tanam itu, kalau memang itu hasilnya bagus berarti coba lagi ya. Itu rata-rata dapat berapa? Kemarin kalau yang lahan janda itu 200 ru itu keluar 13 ton. 13 ton. Kalau setahu Mas Dika maupun Mas Tommy ini di petani tetangga sawah atau di tengah desa itu dengan luasan yang sama, tapi dengan timun merek lain itu dengan di lahan janda itu nyampe segitu kan? Kalau yang sebelum tanam Cordoba itu saya tanam varietas lain nggak nyampe Pak segitu tonasenya. Maksimal berapa? Dengan kondisi normal lah. Normal itu kata. Padahal saya tanam lahan baru itu cuma keluar dapat 10 ton. 10 ton? Iya, maksimal ya? Iya sudah maksimal. Padahal lahannya lahan baru loh ya? Yang baru ya. Terus saya tanam Cordoba malah dapat lebih. Padahal lahan janda. Padahal lahan janda, perbandingannya gitu ya? Ini lahan baru cuma dapat 10-an lah ya? 10 ton. Ini di Cordoba pakai lahan yang bekas. Tanam 5.000 batang. 5.000 batang ya, menghasilkan sekitar 13 ton. 13 ton. Itu rata-rata segitulah. Pernah nggak Mas Tommy ini di pas tadi yang bilang musim tepat mendukung, kemudian kebutuhan nutrisi pupuk juga tercukupi, artinya dalam posisi kondisi yang memang bagus semua itu paling banyak pernah dapat berapa? Kalau yang tanam ketiga kemarin lahan baru itu cuaca pas musim hujan Pak, itu dapat 16 ton lebih. 16 ton lebih? 5.000 batang. Sama 5.000 ya, dengan luasan yang sama ya? Iya, luasan yang sama. Itu di harga, saya kan tanya harga. Harga di pasar itu biasanya per kilo atau per apa? Per kilo. Per kilo ya, kalau jualnya itu per kilo. Rata-rata aja, kalau umumnya rata-rata tidak pas. Kadang-kadang ada harga bagus. Ya, pada saat panen raya mungkin harga turun kan. Biasanya gitu. Nah, ya, biasanya gitu kan hukum alam kan ya, pasar kan gitu ya. Ketika barangnya banyak, harga turun. Ya, ada barang kan gitu. Ketika sedikit ya naik kan. Kita ambil rata-rata aja. Per kilo berapa biasanya? Kalau yang terakhir kemarin per kilo pukul rata 2.000. 2.000 per kilo dengan kondisi normal ya, berarti ya. Tinggal kita nanti apa itu dapatnya tonase berapa dengan luasan yang sama kan, karena lagi-lagi Mas Dika kalau seperti Mas Tommy ini kan keuntungan toh Mas yang didapat ya kan, keuntungan kan. Makanya selain
tadi sudah di awal kita ngobrol pemilihan varietas, ini kan juga akan menentukan keuntungan ini kan, iya kan? Seperti itu kan Mas Dika ya. Berarti 2000 kalau tadi dengan selisih yang bukan Cordova, lahannya boleh baru, boleh janda enggak, katakanlah lainnya 10 ton. Ya. Yang ini 13 ton. Sudah selisih 3 ton. 3 ton ya. Kali 2000. Udah berapa? Iya kan? Itu saja pukul rata loh Mas. Iya. Nah, dengan keadaan tadi Mas Tommy kan sudah cerita tadi di lahan baru pernah pas bagus-bagusnya musim dapat 16 ton. Jadi kan ternyata memang Cordova ini menurut Mas Tommy, apakah timun Cordova ini itu sudah menjawab dari bisa sebagai andalan hortikultura Mas? Saat ini bisa Pak. Karena kalau varietas lain tuh kalau kita harga kurang bagus, kita kejar tonase nggak mampu Pak. Kalau untuk Cordova ini sendiri, walaupun harga lagi kurang bagus, tapi kita bisa kejar di tonasenya. Berarti secara tidak langsung boleh dibilang mengembalikan modal ya, atau ada keuntungan tapi tidak banyak dibanding dengan yang lain ya. Ngejar tonase saja nggak nyampe. Gimana mau mengembalikan modal kan gitu ya? Gitu ya? Bener ya Pak? Bener. Oke, berarti Mas Dika, Pak. memang nggak salah kalau petugas seperti Mas Dika ini sudah mengenalkan melalang ke Buana, terutama ya ke Kediri Raya dan sebagainya, itu yang ternyata memang saya jalan-jalan, kan saya dari kemarin Mas, survei saya itu dari kemarin survei, sudah keliling-keliling, betul, keliling-keliling ke lahan-lahan yang memang sentra-sentranya penanaman timun. Karena di luar Jawa Timur atau di luar Kediri itu kembali lagi petani banyak mengeluhkan serangan virus. Dan ini yang jadi momok kadang-kadang gini Mas Tommy, ada di satu sentra itu enggak nanam sama sekali, takut gagal. Takut. Karena di situ mungkin serangan virusnya sudah hebat. Nah, kemungkinan belum pengalaman kayak Mas Tommy, harus antisipasi begini, begini. Kemungkinan belum kenal Cordova. Kesempatan Mas Dika nih ya Mas Tommy ya, untuk mengenalkan ini. Kalau nggak percaya, bawa ini. Gimana? Mas cerita. Dulu memang sebelum ada varietas Cordova ini Pak, daerah sekitar Kandat sini memang kurang tanam timun. Soalnya kan takut itu hasil kurang maksimal. Semenjak dikenalkan timun Cordova ini, semua banyak yang tertarik tanam. Sekarang sudah membuktikan ya, berarti membuktikan. Oke. Petani sudah rata-rata tanam Cordova semua sekarang. Nah, ini saya percaya kalau ngomong ini. Karena pelaku. Iya. Bukti ada. Tapi kalau yang ngomong sebelahnya, saya kurang percaya. Karena ininya sudah cek lahan juga. Iya. Banyak kawan-kawan. Berarti banyak ya Mas di sini yang mayoritas sudah yang timun varietasnya Cordova sekarang. Menurut mereka atau beliau-beliau ini, apa yang disukai dari Cordova ini? Menurut mereka loh, persepsinya loh. Sama juga Pak. Sama juga ya? Tahan virus juga gitu ya? Perawatan mudah. Perawatan mudah gitu, terus warna gelap kayak itu juga. Gelap. Berarti ini obrolan kita ini ya lagi-lagi Mas, harapan kita itu memberikan masukan lah Mas, masukan kepada petani-petani timun pada khususnya yang belum pernah mencoba varietas Cordova, supaya bisa mengikut apa yang sudah jalankan oleh Mas Tommy. Kan kalian sudah terbukti kan, kalau logikanya Mas ya, kalau tanam sekali sudah mengecewakan, mana mungkin mau mengulang-ulang lagi. Pasti pindah varietas. Pindah varietas. Mas Tommy sudah punya keluarga? Sudah Pak. Jadi sudah punya istri? Sudah. Anak? 2 Pak. Anaknya kenapa 2 Mas Dika? Karena dia sudah ingin ulang lagi yang pertama. Ternyata hasil nggak enak. Diulang lagi kan, dapat lagi 2. Mau nambah lagi? Insya Allah betul. Nah, coba ibarat kan, ibarat kan begitu. Kalau orang kan sudah jatuh cinta, kesengsem, ya kan, sudah merasakan hasilnya, kenikmatannya, kenapa nggak coba lagi kan? Merek lain yang lain belum tentu ya kan. Nah, tapi jangan sampai nanti istri kita digadekan dengan merek yang lain kan. Nah, jangan ya. Yang penting ini. Oke Mas. Sekarang kita ngobrolnya semakin asik, semakin menarik juga, tambah pengalaman, apalagi ditemani Mas Dika. Mas Dika juga kemungkinan ilmu yang dari Mas Tommy ini, ketika Mas Dika nanti melakukan kegiatan promosi di daerah yang lain, yang belum kenal Cordova, dengan pengalamannya Mas Tommy ini
bisa diedukasikan, Mas. Iya, benar. Jadi ya betul. Jadi apa ya? Yang secara teknis itu di varietas Cordoba itu sudah ada di umum, tapi yang spesifik itu tadi penambahan apa? Magnesium. Nah, kan itu kan. Iya. Kita kadang-kadang kan pengalaman petani Ya, gitu loh. bener, Pak. Pengalaman petani itu kan lebih nyata dibanding kita secara teori kan. Mungkin bisa, Pak, warnanya Cordoba sudah gelap itu di Surabaya. Jenengan kalau pengen gelap lagi, ada pengalaman petani sana namanya ini dikasih tambahan magnesium. Biaya tambah sedikit, barang cepat laku. Gitu ya Mas ya. Nah, ibaratnya kita kalau cowok itu agak dandan sedikit, gitu, tambah apa sedikit, cepat laku. Gitu ya. Oke, Mas Tommy, menarik sekali. Jadi kita sudah ngobrol banyak, bincang banyak mengenai apa timun khususnya varietas Cordoba dari PT Visi Internasional Tbk Cap Kapal Terbang yang memang sudah terbukti di mana-mana diakui, dan Mas Tommy sendiri juga sudah menanam berulang-ulang kali, padahal sekali mencoba nyepelekan katanya malah hasilnya bagus, dilan janda lagi. Dilan janda lagi. Untung ini bandel. Oke, semoga obrolan kita bermanfaat Mas. Sebelum kita akhiri ini kepada pemirsa, kepada sahabat Visi, apa yang bisa disampaikan, tentunya budidaya yang bagaimana, yang baik menurut pengalaman saja. Menurut pengalaman itu supaya menanam timun Cordoba ini bisa menghasilkan yang maksimal itu bagaimana? Di-sharingkan Mas. Kalau untuk timun Cordoba ini sendiri pemupukan rutin aja Pak. Oh gitu ya. Seminggu sekali kasih kocor atau tunggal bisa, tapi biasanya maksimalnya lebih dikocor. Oh, supaya lebih cepat pertumbuhannya. Gitu. Oh, oke. Berarti intinya dalam hal perawatan ya. Berarti jangan sampai lengah ya, sampai lengah, jangan sampai telat kan gitu ya. Baik, Mas Dika. Mas Tommy, wah namanya keren-keren ini, sekeren orangnya. Mudah-mudahan tambah sukses Mas. Amin. Nanti tambah sukses. Tolong ini diajak ke warung. Siap. Belikan es krim apa? Siap. Yang mengenalkan saya. Kalau saya nggak apa-apa, amplopnya saja. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Dika, Mas Tommy atas bincang-bincangnya, atas obrolannya, atas ilmunya Mas. Banyak sekali ilmu yang kita dapat ya Mas Dika. Pada hari ini nggak nyangka loh. Kita mau ngobrolin timun Cordoba, ternyata ilmunya di luar itu juga banyak. Dan ini alhamdulillah. Jadi tadi untuk pembelajaran masukan kita bersama yang ilmu yang bermanfaat. Nah, sekali lagi tambah sukses. Amin. Semoga diberi kesehatan selalu. Terima kasih. Sahabat Visi, demikian tadi obrolan kita, bincang-bincang kita dengan Mas Tommy dan Mas Dika membahas seputar tanaman timun dari sisi serangan virus. Semoga obrolan kita bisa memberikan inspirasi dan manfaat bagi sahabat Visi dimanapun berada. Terima kasih telah menonton podcast ini. Nantikan episode yang lain, tentunya dengan bahasan yang lebih menarik dan lebih bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini, kasih like, dan juga komennya, serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan podcast kesayangan kita ini. Ikuti juga semua akun sosial media kami di FB, IG maupun TikTok dengan nama Visi Sahabat Petani. Ingat Visi, ingat Pak Kumis. Ingat Pak Kumis, ingat Visi. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.